Ya, oke ya, Mas Son ya. Selamat pagi ya. Kita kembali di kita punya channel di mana? Di Link Link Smart Open Teja gitu ya. Oke ya, kita bahas soal-soal latihan yang kelas 10 11. Ini kalau pengukuran kan sudah oke toh? Tidak ada yang tanya pengukuran. Tidak Jito? Vektor resultan, tidak toh? Bisa. Oke. Lalu GLBB, mencari jarak berarti pakai luas di bawah kurva ya. Ini gerak parabol, ketinggian maksimum, rumus cepat siapa? Apa itu Y maksimum? V0 kuadrat, ya jadi terlalu besar. Ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Ini untuk Y maksimum ya. Oke, pakai itu. Kemudian berikutnya, untuk cari apa ini? Ketinggian maksimum. Berarti kita pakai apa? T sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G ya. V0Y sama dengan apa? V0 sin alfa dibagi dengan G. Kalau T maksimum ya 2 T puncak ya, atau sama dengan 2 V0Y sin 2 V0Y ya. 2 V0Y per G atau sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Kemudian untuk X maksimum, kamu gunakan apa? V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa. Jangan pakai sin 2 alfa nah. Dibagi dengan G ya, dibagi dengan G. Lalu T maksimumnya sudah ada ya, jadi begitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Jadi parabol keluar itu di apa namanya? Ini yang sebuah benda dijatuhkan dari pesawat, sama Ji, dengan 72 km per jam. Ini parabol juga. Ini kan proses jatuhnya jadinya seperti ini nih. Yang ini. Seperti ini. Nah, T-nya itu berarti sama dengan akar dari 2G, 2H per G ya, sorry. Akar dari 2H per G. 2H per G. Jadi kalau cari ketinggiannya, H itu berarti sama dengan apa? 1/2 GT kuadrat ya. 1/2 GT kuadrat. X itu sama dengan apa? V0 dikalikan dengan T ya. Seperti itu. Ini untuk yang benda jatuh dari atas pesawat gitu. Oke. Nah ini, yang ini nih. Ini dia dilempar dari atas sebuah gedung tuh. Dilempar dari atas sebuah gedung, berarti posisinya begini. Ini ada gedungnya, lalu bendanya ada di sini, ini gini. Nah, yang perlu kamu tahu apa? Cari T puncak, sama dengan V0Y per G. Berikutnya cari T jatuh. T jatuh berarti sama dengan akar dari 2Y maksimum dibagi dengan G. Lalu titik T maksimum berarti sama dengan T puncak ditambah dengan T jatuh. Jadi XM-nya nanti berarti sama dengan V0X dikalikan dengan T puncak ditambah dengan T jatuhnya ya, sama dengan berapa. Nah, Y maksimumnya gimana? YM berarti sama dengan, ini kan ada ketinggian awal nih, Y0 kan. Y0 ditambah dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa ini dibagi dengan 2G ya. Cari ini dulu baru ke sini. Baru berikutnya. Ini kalau mencari di mana, kapan, dan di mana mencapai titik terjauh. Kapan itu berarti cari T. M ya. Di sini berarti X, M. Mencapai titik tertinggi berarti ini adalah T puncak. Yang ini berarti titik tertinggi itu berarti adalah Y maksimum ya. Pakai itu. Oke? Bisa ya? Bisa. Ya, sekarang nih hubungan roda-roda. Jadi gerak melingkar yang keluar kan hubungan roda-roda. Yang perlu kamu ingat apa? Sekarang untuk gambar yang pertama nih. B dengan A, apanya yang sama? Omega B sama dengan omega A. Omega itu sama dengan apa? V per R. Berarti ini VB per RB sama dengan apa? VA per RA. Kemudian dari sini nih. B dengan C apanya yang sama? V-nya. Berarti VC sama dengan VB. Kalau yang dicari adalah VC ya. Nah, berarti nanti naik di sini. Berarti VB-nya di sini akan sama dengan apa? VA RB dibagi dengan RA. Kasih masuk kok di sini. Jadi adalah VB VA RB dibagi dengan RA ya. Lalu kalau bisa ditanyakan omega, maka omega C akan sama dengan apa? VC dikalikan RC. Substitusi masuk lagi gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya nih, gambar yang berikutnya.
Antara A dengan B, apa yang sama? V-nya, berarti ini VB sama dengan VA. C dengan B, omega C sama dengan omega B. Sekarang antara ini nih, 1 dengan 2. V-nya, berarti V2 sama dengan V1. 2 dengan 3. Omega. Omega 3 sama dengan omega 2. 3 dengan 4. V-nya, berarti V4 sama dengan V3. V3 berarti omega 3 R3 dan seterusnya ya. Itu yang harus kamu tahu. Sekarang antara ini nih, misalnya yang diketahui di A, ya, yang ditanyakan D. Nah, sekarang antara B dengan A. VB sama dengan VA ya, VB sama dengan VA. B dengan C. Omega, berarti omega C sama dengan omega B. D dengan C. V-nya, berarti VD sama dengan VC ya. Jadi begitu ya. Ingat ya. A dan BV. Jadi yang sepusat itu yang omega, lainnya itu adalah V-nya yang sama. Itu aja. Nah, oke. Seperti itu nih. Nah, yang ini bisa ya. Kalau soalnya dalam bentuk begini itu biasanya yang dicari adalah berapakah tegangan tali atau percepatannya gitu. A sama dengan apa ini berarti? Ini M1 masih turun kan? M2 pasti naik. Berarti ini adalah M1 dikurangi dengan M2 dibagi dengan M1 tambah M2 dikalikan gravitasi ya. Nanti tegangan tali ya sisa, dikasih masuk aja. Ini sama ya, caranya sama. Seperti itu. Cari A-nya dulu saja. Kalau misalnya masa katrol diperhitungkan, berarti masanya itu ditambah dengan Km katrol. Biasanya K-nya pakai 1/2. Jadi kalau tidak diketahui berapa momen inersianya daripada katrol, kamu pakai angka 1/2 ya, 1/2. Oke, bisa ya ini ya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, ini ingat nih, ini kan sudah ditentukan nih arahnya kemana, arah turun ya. Kalau misalnya ada gesekan tuh, ada gesekan berarti nanti ini masuk gesekan di sini. Ya, masuk gesekan di sini lagi nih, ini. Maka ini adalah positif, kemudian ini negatif, ini negatif. Sebutlah ini adalah F1, yang ini adalah F2. Berarti A-nya sama dengan apa nih? W1 sin alfa atau theta dikurangi dengan F1 dikurang F2, kita bagi dengan M1 tambah M2. Kalau masa katrol diperhitungkan berarti ditambah dengan 1/2 M katrol, seperti itu ya. Tapi kalau tidak diperhitungkan licin katrolnya, berarti katrolnya tidak muter gitu ya, berarti masa katrolnya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini 0. Nah, seperti itu. Yang ini, nah, kalau begini biasanya ditanyakan berapa gayanya. Tapi kalau diketahui gayanya, berapakah masanya misalnya ya terserah, atau koefisien gesekannya boleh juga nggak apa-apa. Dan ini kalau ditarik ke sana, maka ini kan ke sini. Jadi ini adalah positif, kemudian ini negatif, lalu di sini B-nya negatif. Berarti A sama dengan apa? F kurang FK dikurang dengan WB, kita bagi dengan MA ditambah dengan MB, ini ditambah dengan 1/2 M katrol. Kalau M katrolnya 0 ya udah. Gampang gitu loh. Secara cepat saja. Ini sudah ya kemarin ya. Jadi tidak perlu ya. Oh, Ibu ada salah tuh. Yang di sini, yang tergelincir ini. Kan Ibu tinggal tambahkan itu toh. Kemarin ada kesalahan itu, yang tergelincir. Yang tergelincir. Kalau tidak ada orang, Ibu baru ingat. Kalau tidak ada orang, mu-nya sama dengan apa? Ayo. Rumus cepatnya kemarin. Hah? Kenapa? 1/2 tangan theta di sini ya. Ini rumus cepat ya. Nah, sekarang kalau ada orang, itu kan kita harus tahu ini nih. Harus tahu ini. W orangnya untuk sigma, FY-nya kan beda. Jadi sigma FY-nya beda itu, ya. Itu berubah di situ. Ibu lupa tuh. Ketahuan itu di mana? Ini kan ada W orang. Kemudian di sini ada W1 tadi ya. W1-nya kan W batang kan? W batang. Kemudian ini ada normal kan? NA kan? Jadi di sini, maka ini kan negatif, positif. Jadi NA dikurangi dengan W orang, dikurangi dengan W batang sama dengan 0. Maka NA-nya ini diganti sama dengan apa? W orang ditambah dengan W batang. NA-nya. Berarti FA-nya nanti akan sama dengan mu A dikalikan dengan NA. Maka ini sama dengan apa? Mu A dikalikan dengan W orang ditambah dengan W batang.
Jadi tidak bisa langsung pakai rumus yang ini, nggak bisa ya. Jadi kamu harus apa namanya ulang lagi. Jadi ini kan gesek aja misalnya ke sini nih F ya, FA. Nah FA lengannya sama dengan apa? LFA. LFA di sini kan berarti sama dengan apa? Kalau ini theta ya, berarti sama dengan L sin theta ya, L sin theta. Kemudian LW itu kan sama saja dengan 1/2 L cos theta kan. Kemudian L daripada orang L orang ya, L orang ini kan berarti sama dengan apa? 1/2 sorry bukan 1/2 pakai K ya. K L cos theta kan. Jadi kalau B-nya ada di sini, ini muter ke sini, ini muter ke sini, lalu ini muter ke sini, ini muter ke sana. Jadi ini yang negatif, ini gambarnya kan beda dengan yang kemarin tuh. Berarti apa? Sigma torsi sama dengan 0 ya. Torsi B, E sama dengan 0. Ini sigma torsinya. Sigma torsi B. Berarti gimana nih? Minus ya, di plus ya. WB dikalikan dengan 1/2 L cos theta. Kemudian ditambah dengan apa? WO kali K L cos theta. Ibu hapus ini ya, ingat ya ini ya, ininya ya. Itu terus ditambahin apa lagi? FA ya. Ditambah dengan FA dikalikan dengan L sin theta, L sin theta, kemudian dikurangi. Mana nih? Dikurang dengan NA, NA berarti L cos theta ya. NA ke sini sin ya. L sin theta. L sin theta sama dengan 0. Oke. Sin atau cos? LNA. LNA cos ya? Cos. Kenapa? Cos theta. Geseknya enggak sin. Kan di depan. Di depan sin. Yang NA yang cos. Karena ini kan tegak lurusnya di sini. FA kan di sini nih. Tegak lurus di sini. Berarti ini L-nya. LNA. Gitu ya. Jadi ini kan sama dengan 0. Maka ini pindah sana tuh. Yang bisa dicoret adalah L-nya semua. Ya. Yang L-nya semua. Berarti di sini adalah mu A dikalikan dengan NA-nya tadi sama dengan apa? W orang ditambah dengan W batang kan? Dikalikan dengan sin alfa. Ini sama saja dengan NA cos alfa dikurangi dengan WO K cos alfa dikurangi dengan 1/2 W batang cos alfa. Ini kita bagi ya. Kita bagi, oh ini sama dengan dulu. Berarti nanti untuk cari mu-nya, rumus cepatnya, mu A-nya itu sama dengan apa? NA cos alfa dikurangi dengan WO K cos alfa dikurangi dengan 1/2 WB cos alfa. Ini kita bagi dengan apa? W orang ditambah dengan W batang, kita kalikan dengan sin alfa. Nah, NA-nya di sini berarti W orang dengan W batang ditambah ya. Jadi berarti W orang cos alfa ditambah dengan W batang cos alfa dikurangi dengan W orang K cos alfa dikurang 1/2 W batang cos alfa. Ini kita bagi dengan apa? W orang ditambah dengan W batang, kita kalikan dengan sin alfa. Nah ini kan ada W orang cos alfa, ada W orang K cos alfa kan? Ya, berarti nanti mu-nya itu boleh jadi apa? W orang cos alfa kalikan 1 dikurangi dengan K, dikurangi dengan 1/2 W batang cos alfa. Dibagi dengan W orang ditambah dengan W batang, kita kalikan dengan sin alfa. Ini rumus cepatnya. Ya, itu rumus cepatnya. K-nya itu kan berapa, di sebelah mana dia berdiri gitu loh. Ya. Misalnya ini kalau di 3/4 ya daripada ininya, maka ya ini 3/4-nya gitu. Hanya berarti 3/4. Seperti itu. Jadi ini rumus cepatnya ya. Ibu sadar itu di kelas apa? Mil. Ibu lagi menjelaskan, tak salah itu didanupi dengan di
di Amazon. Ibu tidak perhitungkan ini, langsung masuk saja ya. Sigma FY-nya. Kita salah di sigma FY, tidak diulang lagi. Karena ketambahan B orang. Oke? Boleh? Skip ya. Yang ini bisa ya? Oke ya? Oke. Ini titik berat. Yang mana nih yang mau dibahas? Ini. Ini. Oh, ini gampang, Ji. Ini kalau yang seperti ini kan lubang, ya. Jadi nanti kamu carinya di sini adalah X, kemudian Y, lalu A, di sini adalah AX, kemudian di sini AY. Nah, untuk yang lubang, ini lubang 1 kan? Lubang 1 nanti A-nya kamu tulis minus. Karena dilubangi, berarti dikurang, ya, minus. Jadi ini kan setengah alas kali tinggi nih. Nah, ini ke sini. Lalu ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kan nggak tahu ini panjangnya ini berapa. Anggaplah sama saja 90 gitu ya. 90. Berarti ini adalah X1 nih. X1 berapa? 4, 5 ya. Kemudian setengah alas kali tinggi. Atau jangan 90 deh. Kita pakai 80 lah supaya angkanya gampang dibagi ya. 80 berarti berapa? 40 ya. Ya, ini berarti 40 nih. 40. Y-nya itu sepertiga daripada 45. Berarti berapa? 15. Nah, A-nya berarti kan alas kali tinggi bagi 2. 4 kali 45 berapa? 9, 180. Ya. Setengah alas kali tinggi toh? Setengah alas kali tinggi. 1/2 kali 80 berapa? 20. 40. 40 kali 45. 45 kali 4 kan 180, 1.800. Ya, oke. Berarti di sini minus. Kamu pakai angka minus 1.800 karena lubang. Nah, untuk yang satunya, ini kan bentuknya persegi panjang. Berarti kan ini nih. Ya, berarti sama nih. Untuk X-nya kan 40 juga kan. Lalu Y-nya berapa? 45. Kemudian luasnya berarti sama dengan berapa? 80 kali 90. Berarti 7.200 ya? 7.200. Nanti tinggal kali nih. Jadi nanti sigmanya untuk sigma A berarti ini dikurangi ini sama dengan berapa? Gitu ya. 1.800 minus dengan 7.800 berarti sigma A berapa? Hah? 5.400 ya? Ya, gitu. Nanti AX-nya berapa, AY-nya berapa? Berarti ini minus, di sini minus. Nanti ketemu nih XO-nya berapa, YO-nya berapa. XO kan tinggal ini sigma AX dibagi dengan sigma A. Kemudian Y0 kan sama dengan apa? Sigma AY dibagi dengan sigma A. Gitu ya. Oke? Bisa? Bisa. Amazon gitu loh. Ya. Rangkaian pegas nih. Yuk, rangkaian pegas. Ya, cepat. Ini berapa? 3K. 3K kali K dibagi dengan 3K tambah K. Total? 3/4. Oke. Yang ini berapa? 1/2K ditambah ini 3/2K. 3/2 dikali 1 dibagi 3/2 tambah 1. 3/5K. Oke ya. Berhitung kok cepat. Ini 2K. Ini 2K. 2K berarti K ya. Ini K/3 dengan K. Berarti K/3 kali K dibagi dengan 4/3. Berarti sama dengan berapa? 1/4K ya. Oke. Good. Ingat, paralel ditambah seri dicari 1/nya. Ya. Bisa ya. Ini sama nih. Ini berarti berapa? Yang diselesaikan yang mana? Yang di tengah dulu ya. Yang di tengah berapa nih? K/2. Berarti jadi 5/2K, ya kan? Yang ini selesaikan dulu berapa? K/2. Tambah ini berarti 3/2K. Terus dikalikan ini berarti jadi 5/3K, ya. Ini 3/5K. Ya, 3/5. Ya. Nah, sekarang yang ini 3 nih. Berarti ini 3K kan? Yang ini K. 3/4 ya. 3/4K. Ini K. Ini K. Berarti jadi K/2. 2K, sorry. 2K ya. Berarti di sini adalah K.
totalnya. Yang ini 3K. Yang ini 2K. 6/5 ya. Ini 2K. Ini K. 3/2/3 ya. Begitu ya. Saya salah. Ya, dan yang lainnya begitu Mi. Nah. Ini buram ya soalnya. Yang ditanyakan apa ini? Ya kalau model soal begini itu biasa yang ditanyakan itu adalah perbandingan kecepatan atau perbandingan energi gitu loh. Nah sekarang kalau kecepatan perbandingan energi kinetik di titik ini ya sama dengan berapa? Ya untuk yang di atas yang jelas di sini kan kalau dia kecepatannya 0 maka E-nya di sini 0 kan. EP-nya berarti kan sama dengan mgh. Nah, kecepatan di sini misalnya sama dengan berapa? V-nya. VC sama dengan berapa? Berarti sama dengan akar dari 2 delta H dibagi dengan G. Ini kecepatannya. Ya. Nah, ini delta H-nya. Selisih ketinggiannya berapa? Gitu. Ya, atau misalnya di sini dengan di sini yang ditanyakan ya nggak ada masalah. Yang ini kan H nih, ya. Ini HB ya. HB. Yang di sini berarti HC ya. HB-nya bukan dari situ. Sorry, ini delta HB ya. Delta HB nih, ini. Yang ini ke sini adalah delta HB. Yang ini adalah delta HC. Jadi kalau misalnya VB dengan VC dibandingkan, berarti ini VB per VC ini berarti sama dengan akar dari 2, salah ini bukan V ya. V sama dengan apa? Akar dari 2G delta H ya. Nah ini berarti sama dengan apa? 2G delta HB kita bagi dengan akar dari 2G delta HC. Jadi sudah langsung akar apa? Delta HB dibagi dengan delta HC. Itu jalan cepat itu. Ya, cari perbandingannya. Ini joule kelihatannya ditanyakan adalah energi ya. Berapakah di titik C nih? Energi ya. Bla 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 bla. Besar energi itu di titik C. Energi apa mungkin? Energi potensial kah, energi kinetik kah ya, atau energi mekanik ya. Kalau energi mekanik kan terlalu gampang. Kelihatannya energi kinetik deh kelihatannya. Oke, saya yang ini ya, ada soal lagi ini. Nih. Nah, ini ketinggiannya ini sama dengan berapa ini? 90 cm. Jadi anggaplah di sini sama dengan tidak. Pada saat energi potensialnya sama dengan 1/3 energi kinetiknya. Ditanyakan berapakah ketinggiannya di sini? Yo, gimana coba? Gimana? Energi potensial sama dengan 1/3 EK-nya. Nah, ini ceritanya apa? Di sini kan EM-nya kan sama dengan EP nih. Ya kan? Berarti sama dengan MGHA kan? Ya. Lalu di sini berarti energi potensialnya kan sama dengan apa? MGHB. Nah, ini sama saja dengan 1/3 energi kinetiknya. Sama dengan 1/3 energi kinetik. Berarti energi kinetiknya sama dengan berapa? Energi kinetik sama dengan 3 energi potensial. Nah, energi mekanik di B itu kan sama dengan apa? Energi mekanik di A kan? Jadi di sini kan EP ditambah dengan EK ini sama saja dengan apa? MGHA kan? Nah, ini kan 3 EP nih EK-nya. Makanya sama dengan EP ditambah dengan 3 EP ini sama saja dengan MGHA. Berapa ini? 4 kan? 4 MGHB sama dengan MGHA. Apa yang bisa hilang? Ya, berarti HB itu sama saja dengan apa? 1/4 HA. Rumus cepatnya gimana untuk cari HB? Berarti sama dengan apa? HA dibagi dengan apa? Anggaplah K ditambah dengan 1. K-nya itu yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau misalnya 1/4-nya, ya, atau 1/K, ya, supaya gampang. Kita pakai 1/K aja. Jadi di sini adalah HA dibagi dengan 1/K ditambah dengan 1. Jadi K-nya yang ini. Ini adalah K-nya. 1/3 misalnya itu, ini berarti K-nya. Gitu. Cocok ya? Atau salah? Salah. Kan ini kan 1 ditambah ini.
3. Iya cocok nih, 1/1/3. 3 toh? Iya cocok. Oke. Kalau ini ya kamu hitung lah, gitulah. Oke, yang ini sama nih. Mungkin perbandingan kecepatannya atau apa gitu. Kan Ibu hanya ambil gambar aja. Jadi kamu cari tahu apa saja yang bisa ditanyakan gitu. Ya. Saya kekekalan intinya itu. Nah, ini yang tadi nih gambarnya nih. Ya, ini 1,25. Nah, kalau ini saya VDA berapa ini VDA? V sini, VA. Sama dengan akar 2GH. Hanya pakai 20. Ya. 20 kali 10 kali 2. Ini akar dari 2 kali 10 kali 0,2 tahu. Berarti sama dengan akar 4 ya. Maka sama dengan 2 ya. Ya, oke. Bisa jadi. Kemungkinan dari soal ini ya VA yang ditanyakan. Kalau soalnya begini, toh kemungkinan gitu. Nah, ini kemungkinan bisa perbandingan energi potensialnya, atau perbandingan energi kinetik, atau perbandingan kecepatannya, atau perbandingan energi apalagi gitu loh. Ya, energi kinetik sama kecepatan. Biasanya kalau perbedaan ketinggian begini ya. Nah, ini gerak parabol ini ya. Nah, ini. Sudah ya? Nggak perlu ya? Bisa tadi. Konduksi Alor. Bisa? Oke, ya nanti kamu kerja. Siklus Carnot. Saya ingat ya, eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 ya. Nah, ini. Q1, B, Q2. Nah, ini efisiensinya 40%. Nah, kamu ingat kalau efisiensinya dinaikkan bagaimana untuk cari T1 aksen? Ada ingat? T1 aksen sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1 dibagi 1 dikurangi dengan eta 2 kita kalikan dengan T1 ya. Ini kalau mau dinaikkan. Misalnya dari 40% mau dinaikkan jadi 90%. Ini T1-nya kan 227, berarti sama dengan berapa Kelvin? 500 Kelvin ya. Berarti kalau misalnya dari 40% dinaikkan menjadi 90%. 40% jadi eta 1 sama dengan 40%, berarti sama dengan 0,4. Lalu eta 2 sama dengan 90%, berarti sama dengan 0,9. Jadi untuk cari T1 aksen maka sama dengan 1 dikurangi dengan 0,4 dibagi 1 dikurangi dengan 0,9 kita kalikan dengan, kalau suhunya tinggi ini 800 ya berarti kali 800 Kelvin gitu. Jadi sama dengan 6/1 kali 800 Kelvin. Berarti sama dengan 4.800 Kelvin. Tetapi kalau misalnya suhunya ini dibuat tetap lalu ini yang dirubah supaya naik, berarti ini tinggal dibalik ya, supaya lebih rendah ya, lebih rendah. Jadi kalau cari T2 aksen itu berarti 1 dikurangi dengan eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 dikalikan dengan T2 ya. Itu perubahan suhunya. Oke. Isai itu soal isai ini ya, nanti kamu coba kerjakan. Gelombang berjalan ya, seperti ini nih. Cepat rambat gelombang. Berarti cepat rambat gelombang dari mana V-nya? Kalau tidak diketahui tidak dalam sesaat, maka V-nya ini nanti akan sama dengan F dikalikan dengan lambda. Ingat, K itu sama dengan apa? 2pi per lambda ya. 2pi per lambda berarti lambda sama dengan 2pi dibagi dengan K ya. Omega sama dengan 2pi F. Berarti apa? F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. K-nya yang mana? Ini K. Kx. Ini adalah omega T. Ini pi-nya dimasukkan, jangan lupa. Ya, ini 2pi-nya juga harus masuk supaya jadi omega T di sini adalah Kx. Berarti untuk yang di bawah nih, omeganya berapa? Ini 2 soal ini harusnya. Omega sama dengan 120 pi. K-nya berarti sama dengan 4 pi ya, gitu. Ya, harus diubah dalam persamaan umum Y sama dengan apa? A sin daripada omega T di plus minus Kx. Ya, harus diubah ke situ. Itu untuk cari kecepatannya, F dikalikan lambda. Oke. Ya, kalau sesaat pada saat X sama dengan sekian, pada saat T sama dengan sekian, berarti masuk ke persamaan. Jalan lagi. Ya, ini sama nih. Ini pi-nya harus dimasukkan dulu. Ini J, tidak keluar J nih. Karena 1 J. Ya, 1 J. Oke.
Nah, ini juga sama, masih sama. Efek Doppler, bisa ya? Pendengar mendekati sumber VP? Tambah. Berarti kalau menjauhi, kurang. Yang sumber terbalik ya. Oke. Taraf intensitas puji bisa ya? Ya, oke. Udah. Itu sih. Karena itu sih yang keluar. Kamu belajar dari sini aja. TI sama dengan apa TI? Ini, taraf intensitas bunyi peluit, 6 dulu. Jika ada 10 peluit, pakai rumus apa nih? Yuk. Pakai rumus? TI2 sama dengan apa? TI1 ditambah dengan 10 log N2 dibagi dengan N1. Ya, N2 per N1. Berarti sama dengan 60 dB ditambah dengan 10 log daripada 10 per 1 ya. Karena kan ini sebuah ya. Nah. Oh, 1000 tahu wah. Dibunyikan bersama-sama 1000. Berarti ini N1 sama dengan 1000 tuh. Ya, jadi berarti 1000. 1 2 3 ya, 1000. Maka ini sama dengan 60 dB ditambah dengan 10 log 10 pangkat minus 2. Berarti sama dengan 60 dikurangi dengan 20. Jadi sama dengan berapa? 40 dB ya. Oke, berarti jawabannya A. Begitu Ji. It's so easy gitu ya. Hah? Yang mana yang tadi? Ini kan log 10 pangkat min 2 kan minus 2. Nah, iya, minus 2 kali 10. Ya. Oke. Loh, ini ada di sini. Taraf intensitas bunyi 1000 peluit identik. Loh, itu dibaca baik-baik. Bukan sebuah tapi 1000. Oke? Ya. Nah, sekarang ini apa ini? Taraf intensitas bunyi 100 mesin identik. Ya, ini yang N-nya nih yang ditanya nih. Asik nih. Tuh, jadi N1 berapa nih? Sama dengan 100. TI1 sama dengan 80. Kemudian TI2 sama dengan 90. Yang ditanyakan adalah N2 sama dengan berapa? Ya, nah sekarang TI2 kan sama dengan apa? TI1 ditambah dengan 10 log daripada N2 dibagi dengan N1 kan? Maka TI2 dikurangi dengan TI1 sama dengan 10 log dari N2 dibagi dengan N1. Maka log dari N2 per N1 sama dengan TI2 dikurangi dengan TI1 dibagi dengan 10. Oke? Oke atau oke? Tadi ini 100 dikurangi dengan 80 dibagi 10. Berapa? 2 kan? Nah, ini kan log N2 per N1. Nah, ini 2 itu sama dengan lognya siapa? Ini log N2 per N1. Ini log N2 per N1. Berarti N2 per N1 kan sama dengan 10 pangkat 2 kan? Ya, berarti N2-nya berarti sama dengan apa? 100 dikalikan dengan 100. Apa? Mana? Oh, 90 ya? Mana? Oh iya, salah nih. Berarti mana ini? Ini ya? Ibu salah masuk angka. Oke, ini 90 ya. 90. Berarti kalau gitu, mana? Oh, 8. 9 kurang 80. Ya, 90 dikurangi dengan 80. Berarti hasilnya berapa? 10. Maka di sini 10. 1 toh? 1 berarti 10. 10 berarti udah ini kali 10 aja. Sudah. 100 kali 10 nih. Berarti sama dengan 1000 gitu. 1 itu sama saja dengan log 10. Jadi ini log N2 per N1 sama dengan 1 sama saja dengan log 10. Lognya kita coret. Itu jalan bodoh-bodoh sekali. Ya. Karena kalau tidak kan kita harus pakai unlock kan. Log inverse ya. Inverse. Iya, gitu loh. Ya, oke. Siap? Siap lah. Gampang sekali. Ini lagi nih. Apa lagi nih? Intensitas bunyi pada jarak.
Ini berarti R1 ya. Ini adalah I1. Titik R ini berarti R2. R2 dari sumber bunyi. Frekuensi ambang. Oh, gampang. Perbandingan taraf intensitas bunyi. Perbandingan taraf intensitas bunyi. TI1 sama dengan apa? 10 log I1 per I0 kan. TI2 sama dengan apa? 10 log daripada I2 per I0. Nah, sekarang berarti TI2 PR ya, TI1 ya. TI1 dibanding dengan TI2 berarti sama dengan 10 log dari I1 per I0 dibagi dengan 10 log dari I2 per I0 kan. Ini kan coret. Ya atau iya? Nah, sekarang kamu harus tahu ini. I1-nya sama dengan ini. Kamu cari I2-nya dulu untuk gampang kan. I2 dibagi dengan I1 kan sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2 kan? Ya atau ya? Iya, berarti ini sama saja dengan berapa? R1-nya berapa? 3. Dibagi dengan 300. Pangkat 2, coret-coret. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 4. Jadi I2 sama saja dengan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan I1. I1-nya berapa? 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 8. Ya, itu I2. Ya, masukin sini aja. Berarti ini sama dengan log dari 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat min 12. Yang di bawah ini berarti log 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 12. Ini sama dengan berapa? 10 pangkat 8 kan? Yang di bawah 10 pangkat 4. 10 pangkat 8 dibagi dengan lognya kan sama dengan 8. 10 pangkat 4 lognya sama dengan 4 kan? Berarti 8 per 4. 8 per 4 berarti sama dengan 2 dibanding 1. Ya, gitu ya. Kelas 2 tuh itu tuh soal tuh. Taraf intensitas bunyi. Nah, ini sama sih. Nah, ini diketahui nih log 2-nya sama dengan sekian. Nanti kamu coba-coba sih. Gampang ini intensitas bunyi. Udah. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, coba cari-cari di situ. Coba selesaikan. Ibu stop nih kalau gitu. Gak ada yang mau tanya kan? Apa mau ditanya? Ayo, bertanyalah padaku. Titik berat yang tadi. Yang huruf T, oke. Huruf H. Ini. Oh, so easy. Semuanya easy gitu ya. Pokoknya kalau sudah ketemu Ibu Ros, it's so easy. Yo, gitu aja. Oke. Ini ya. Yang satu dulu ya. A, X, Y. Bu bahasin enggak Bapak? A, X, A, Y. Nih, sama-sama nih. X1 berapa? 1. Y1 berapa? 3. Loh ini. Bintang 1 hijau. Terus A1 berapa? 2 kali 6. Berarti 12. Oke, yang kedua. Kita pakai yang ini. Itu bikin mata sakit ini. X2 berapa? 2 ditambah 2. Berarti 4. Y2 sama ya? 3 ya? Tetap ya? Oke, A2 berarti 4 kali 2. 8. Lalu sekarang yang ketiga nih. 3 kan yang ini. Ya kan? Nah, sekarang ini jaraknya berapa? 1 kan? Tengah kan? Ini kan sudah 2 tambah 4. Tambah 1. Berarti X-nya adalah 7. Y-nya sama kan? 3. Ya kan? Luasnya berarti 2 kali 6. 12. Nah, ini Y-nya kan udah sobat 3. Berarti YO-nya sudah langsung 3 nih. Ya, YO langsung 3 karena ini semua sama. Ya udah, berarti kita cari AX saja. 12 kali 1 8 kali 4 32. 12 kali 7 berapa? 84. Jumlah 12 100 132 ya? Salah. 8 128. Ya.
A-nya berapa? 20, 32. Ya udah, berarti XO-nya sama dengan 128 dibagi dengan 32 sama dengan 4. Berarti koordinatnya adalah 4,3. Ya, sebetulnya udah langsung ditahu sih. Ya, kalau dari ini kan simetris nih. Tuh. Ini kalau kamu lihat nih. Ini kalau kita belah di sini dari gambar ini kan simetris nih. Ini simetris. Jadi ini nih sudah ketemu. Pusatnya pasti di sini, nggak usah ngitung. Sebetulnya, ya. Karena simetris masalahnya, ya. Jadi kalau kamu nggak usah ngitung nih, langsung. Berarti ini 4,3 gitu loh. Sini kan angka 4, ini 3. Kalau kita hitung, oh cocok nih tahu. Ya. C lah. Mana? Ini. Bangun keempat yang ini. Masih tetap sama, kita menggunakan ini. Harus pakai ini. Harus. Ya, harus pakai ini. Nah, ini ribet nih. Ini akan ribet nih. Ini berapa sini ke sini 2 ya? Ke sini 3 ya? Siku-siku di sini. Titik beratnya itu ada di sini nih. Titik beratnya. Berarti ini X-nya ada di sini, Y-nya ada di sini. Libet. Ribet sekali nih. Tapi tidak keluar di siku-siku. Ibu nak kasih keluar yang seperti ini. Kan 1/3-nya itu kan dari alasnya di sini nih. Ini kan tengah-tengah di sini. Di sini kan, di sini. Ini sepertiga di sini. Maka kita harus cari yang ini nih. Gitu lah. Kecuali kalau segitiga siku-sikunya sama kaki ya lebih enak ngitung. Tapi kalau segitiganya siku-siku sembarang, kita harus gambarkan yang lain lagi. Tapi jangan nih lah mempersulit diri gitu. Ya. Ya. Ya enggak apa-apa kalau kamu menyusahkan diri, kan sama aja 3. 3 sama-sama kan? Bisa, nggak apa-apa. Jadi, oh dia mau gini nih. Kalau mau menyusahkan diri itu nggak apa-apa. Yuk, lo gak ada salah tau. Jadi yang pertama dia mau yang ini kan? Ini kan? Kamu mau ini kan? Nah ini kan sebetulnya kalau ini kan udah langsung ketemu sih ya. Titik beratnya kalau dari dia aja dikasih begitu. Terus yang berikutnya maksudnya kan ini. Ini kan? Yang berikutnya lagi ini. Bangun 3. Boleh, nggak apa-apa. Gak ada masalah. Cuma kalau pakai ini berarti nanti yang misalnya bangun 1 ini bangun 2, lalu ini bangun 3 gitu ya. Berarti nanti A1-nya positif, A2-nya negatif, A3-nya negatif. Itu aja. Ya, oke, nggak ada masalah. Ada lagi? Ayo yang lain. Kalau nggak ada ya udah skip sampai sini, terus kamu lihat soal-soal yang ada di fotokopi soal apa di bukunya kalian, buku coklat ya. Ya, oke ya. Ibu stop ya.